Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh semangat, serta senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa kembali hadir menemani Anda di channel My Info, tempat kita bersama-sama menggali kekayaan alam Nusantara, mengenal tanaman herbal, ramuan tradisional, serta berbagai anugerah alami yang begitu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sobat, barangkali Anda sudah pernah melihat bunga kecil berwarna ungu muda, merah jambu, atau putih yang sering tumbuh di pekarangan rumah, taman, atau di pinggir jalan. Tanaman itu bernama tapak dara. Dalam bahasa ilmiahnya disebut Catharanthus roseus, dan termasuk salah satu tanaman hias yang paling banyak tumbuh di Indonesia. Bunga ini tampak sederhana, namun pesonanya memikat. Ia mekar hampir sepanjang tahun, seolah tidak pernah lelah menampilkan keindahannya kepada siapapun yang melihat. Tetapi tahukah Anda, bunga tapak dara bukan hanya sekadar penghias halaman. Di balik keindahannya, tersimpan sejuta manfaat luar biasa yang telah dibuktikan oleh penelitian modern maupun pengobatan tradisional sejak zaman dahulu. Sobat, tapak dara sebenarnya berasal dari wilayah Madagaskar, namun kini telah menyebar luas ke berbagai negara tropis, termasuk Indonesia. Tanaman ini mampu tumbuh dengan mudah bahkan di tanah yang tandus. Daya tahannya begitu kuat terhadap panas dan kekeringan, sehingga banyak orang menganggapnya sebagai simbol keteguhan dan kesabaran. Uniknya, meski tampak rapuh, tapak dara justru memiliki kandungan senyawa yang kuat dan sangat kompleks. Daunnya mengandung alkaloid penting seperti vinblastine dan vincristine, dua senyawa yang telah lama menarik perhatian dunia medis karena manfaatnya yang besar bagi kesehatan manusia. Masyarakat tradisional di berbagai daerah di Nusantara telah lama menggunakan tapak dara sebagai bahan ramuan alami. Air rebusannya dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi, meredakan demam, hingga menjaga kestabilan gula darah. Bahkan, di beberapa wilayah, tanaman ini dianggap sebagai obat alami untuk memperkuat daya tahan tubuh dan membantu tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Kandungan alkaloid, flavonoid, saponin, dan fenol di dalamnya bekerja sebagai antioksidan yang melawan radikal bebas serta membantu menjaga keseimbangan fungsi organ tubuh. Sobat, mari kita renungkan sejenak. Betapa luar biasa ciptaan Allah yang satu ini. Tanaman kecil yang tampak lembut, tumbuh tanpa perlu banyak perawatan, tetapi memiliki kekuatan penyembuh alami yang luar biasa. Ini adalah tanda bahwa setiap ciptaan Allah memiliki peran dan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, hanya saja seringkali kita tidak menyadarinya. Tapak dara sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat sebagai ramuan untuk menurunkan tekanan darah. Caranya sederhana, beberapa lembar daun segar dicuci bersih, lalu direbus dengan air secukupnya hingga mendidih. Setelah agak dingin, airnya diminum 2 kali sehari. Banyak orang merasakan tubuh menjadi lebih ringan dan kepala tidak mudah pusing setelah mengonsumsinya secara rutin. Meskipun rasanya agak pahit, namun seperti kata pepatah lama, obat yang pahit di lidah biasanya manis di hasilnya. Selain itu, tapak dara juga sering dimanfaatkan untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Penelitian modern menunjukkan bahwa ekstrak daunnya memiliki efek hipoglikemik, yakni membantu menurunkan kadar glukosa dalam darah. Karena itulah tanaman ini sering dijadikan bahan tambahan dalam pengobatan tradisional bagi penderita diabetes ringan. Namun tentu saja, penggunaannya tetap harus bijak. Herbal seperti tapak dara sebaiknya dijadikan pendamping gaya hidup sehat, bukan pengganti pengobatan medis yang telah ditentukan oleh dokter. Bagi sobat yang sering mengalami gangguan pencernaan, tapak dara juga dapat menjadi pilihan alami.
daun dan batangnya memiliki sifat antibakteri dan anti peradangan yang dapat membantu mengatasi perut kembung, diare ringan, maupun infeksi usus. Selain itu, air rebusannya juga dipercaya dapat membantu menenangkan tubuh dan meredakan stres. Mungkin inilah alasan mengapa banyak orang merasa lebih rileks setelah meminum rebusan tapak dara, terutama setelah seharian beraktivitas. Tak berhenti di situ saja, bunga tapak dara juga memiliki khasiat untuk menjaga kesehatan kulit. Kandungan antioksidannya mampu membantu mencegah penuaan dini, menjaga kelemapan kulit, serta melindunginya dari radikal bebas. Di beberapa daerah, air rebusan bunga tapak dara digunakan sebagai air bilasan untuk wajah agar terlihat segar dan cerah alami. Bahkan, ada juga yang menumbuk bunganya menjadi pasta alami untuk dioleskan pada kulit yang gatal atau iritasi ringan. Bagi sobat yang sudah lanjut usia, tapak dara juga bermanfaat untuk membantu menjaga kestabilan tekanan darah dan melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Dengan demikian, risiko terkena penyakit jantung, stroke, atau tekanan darah tinggi dapat ditekan secara alami. Namun tentu saja, semua manfaat itu akan lebih terasa jika diimbangi dengan gaya hidup sehat, makan bergizi seimbang, dan rajin berolahraga ringan setiap hari. Menariknya, penelitian modern juga menemukan bahwa tapak dara mengandung 2 senyawa aktif yang digunakan dalam dunia kedokteran modern, yaitu vinblastine dan vincristina. Senyawa ini terbukti mampu membantu menghambat pertumbuhan sel-sel abnormal dalam tubuh. Tentu saja, dalam dunia medis, penggunaannya dilakukan dengan pengolahan yang sangat ketat dan dosis yang terukur, sehingga tidak boleh digunakan sembarangan. Tapi dari sini kita belajar bahwa tanaman yang tumbuh di sekitar kita ternyata memiliki potensi besar dalam dunia kesehatan modern. Sobat, mari kita resapi sejenak. Betapa banyak manfaat yang tersimpan di balik keindahan tapak dara. Ia bukan hanya tanaman hias yang mempercantik halaman rumah, tetapi juga simbol dari kekuatan alam yang lembut namun tegas, kecil namun bermakna besar. Setiap kelopaknya seolah mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Bahkan bunga sekecil tapak dara pun memiliki manfaat besar bagi umat manusia. Namun tentu saja, sobat sehat harus berhati-hati dan bijak dalam menggunakan tanaman ini. Karena tapak dara mengandung alkaloid yang cukup kuat, maka penggunaannya harus dalam jumlah wajar. Jangan pernah mengonsumsi dalam dosis berlebihan. Dan bagi sobat yang sedang menjalani pengobatan medis tertentu, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tenaga kesehatan sebelum mencoba ramuan herbal apapun. Sebab, herbal adalah sahabat yang baik bagi tubuh, tetapi tetap perlu digunakan dengan pengetahuan dan kehati-hatian. Sobat, apakah Anda pernah menanam tapak dara di rumah? Atau mungkin pernah mencoba air rebusannya sebagai ramuan alami? Coba tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi sobat lainnya untuk kembali mencintai dan memanfaatkan kekayaan alam Nusantara. Karena sesungguhnya, di sekitar kita tumbuh begitu banyak keajaiban yang bisa menjadi sumber kesehatan alami jika kita mau belajar dan mengamalkannya dengan benar. Akhirnya, dari pembahasan panjang ini kita bisa menarik pelajaran berharga bahwa tapak dara adalah tanaman kecil dengan manfaat besar. Ia membantu menurunkan tekanan darah, menstabilkan gula darah, melancarkan pencernaan, menjaga kulit tetap sehat, serta memberikan efek menenangkan bagi tubuh dan pikiran. Ia tumbuh dengan indah, namun juga mengajarkan makna tentang kesederhanaan dan manfaat besar dari ciptaan yang tampak kecil. Terima kasih Sobat Sehat sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel My Info agar semakin banyak orang mengetahui rahasia besar tanaman tapak dara dan tanaman herbal lainnya yang ada di sekitar kita. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang penuh keberkahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.